Dalam kajian kebencanaan, langkah awal analisis biasanya dimulai dengan membedakan bencana alam dan bencana non-alam. Pembagian ini membantu memahami sumber utama risiko bencana. Bencana alam adalah peristiwa yang dipicu oleh proses alami bumi, atmosfer, atau ekosistem. Walaupun bersumber dari alam, dampaknya sering diperbesar oleh aktivitas manusia. Contohnya, perubahan penggunaan lahan, urbanisasi, dan kepadatan penduduk ini bisa meningkatkan potensi kerugian akibat bencana. Dalam analisis ilmiah, bencana alam biasanya dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah bencana geologi. Bencana ini berkaitan dengan dinamika internal bumi seperti pergerakan lempeng, aktivitas gunung api, dan ketidakstabilan lereng. Contoh utamanya adalah gempa bumi, letusan gunung api, dan tanah longsor. Karakteristik bencana geologi adalah energi yang besar dan seringkali terjadinya tiba-tiba dan waktunya cepat. Kelompok yang kedua nanti ada bencana hidrometeorologi yang berkaitan dengan proses atmosfer dan siklus air. Contohnya misalnya banjir, badai, hujan ekstrim, kekeringan, dan juga gelombang panas. Peningkatan potensi bencana hidrometeorologi sering dikaitkan dengan perubahan iklim dan perkembangan wilayah yang sangat cepat. Kelompok yang ketiga adalah bencana ekologis yang terjadi akibat gangguan pada sistem ekosistem. Contohnya misalnya kebakaran hutan, kerusakan gambut, degradasi lingkungan skala yang luas, dan lain sebagainya. Nah, selain bencana alam yang ada 3 kelompok tadi, ada juga bencana non-alam yang dipicu oleh aktivitas manusia dan kegagalan sistem. Contohnya misalnya pencemaran lingkungan, kecelakaan teknologi, konflik sosial, krisis kesehatan seperti COVID-19 kemarin. Bencana geologi adalah bencana yang disebabkan oleh proses alam yang terjadi di dalam bumi. Tadi sudah disampaikan. Nah, proses tersebut berkaitan dengan dinamika kerak bumi, pergerakan lempeng, dan aktivitas magma. Fenomena ini berlangsung secara alami, ya lama dalam durasi jutaan tahun, tetapi dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia. Nah, wilayah Indonesia sebagai contoh itu wilayah yang sangat aktif secara geologi. Hal ini karena kita berada di pertemuan beberapa lempeng besar, ada 3 lempeng besar yang bertemu di Indonesia, dan lempeng-lempeng tersebut terus bergerak, saling berinteraksi, ada yang berdekatan, ada yang bergesekan, ada yang saling menjauh, dan interaksi ini dapat menimbulkan tekanan besar dalam gerak bumi. Ketika tekanan tersebut dilepaskan, ada tekanan yang saling bertumbukan misalnya secara tiba-tiba, maka terjadi gempa. Nah, energi gempa ini merambat sebagai gelombang seismik yang dapat mengguncang permukaan bumi. Guncangan tersebut dapat merusak bangunan, merusak jalan, merusak jembatan, dan juga fasilitas publik. Selain gempa, aktivitas vulkanik juga menjadi sumber penting bencana geologi. Misalnya gunung api dapat mengeluarkan lava, abu vulkanik, gas beracun, dan juga awan panas. Letusan juga dapat memicu aliran lahar yang membawa campuran air, abu, dan batuan. Lahar itu adalah campuran air, abu, dan batuan. Material vulkanik tersebut dapat mengancam permukiman dan juga lahan pertanian di sekitarnya. Bencana geologi lainnya adalah tanah longsor. Longsor terjadi ketika massa tanah atau batuan bergerak turun dari lereng yang tidak stabil. Faktor penyebabnya bisa berupa kondisi geologi, kemiringan lerengnya, curah hujan, ketebalan tanah, getaran gempa, keberadaan vegetasi, dan lain sebagainya. Gempa bumi sebagai fenomena tektonik. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sangat merusak. Peristiwa ini sering terjadi tanpa tanda-tanda yang jelas sehingga sulit diprediksi secara tepat. Dalam ilmu geofisika, gempa bumi berkaitan dengan proses pelepasan energi di dalam kerak bumi. Energi tersebut berasal dari tekanan yang terus menumpuk pada lempeng tektonik.
Nah, ketika tekanan melampaui kekuatan batuan, maka terjadi patahan atau pergeseran bidang sesar. Nah, pergeseran ini akan melepaskan energi dalam bentuk gelombang seismik dan gelombang tersebut merambat ke berbagai arah melalui lapisan bumi. Ketika mencapai permukaan tanah, getaran tersebut dirasakan sebagai gempa. Nah, besarnya energi gempa diukur menggunakan konsep magnitudo. Sistem pengukuran ini pertama kali dipopulerkan oleh Charles Richter, maka disebut kemudian dengan skala Richter. Skala tersebut kemudian berkembang menjadi berbagai metode pengukuran modern dalam seismologi. Nah, sebetulnya kekuatan gempa bukan satu-satunya faktor yang penting yang mengakibatkan kerusakan. Dampak gempa itu sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang terkena, oleh kualitas bangunan juga, oleh infrastruktur, oleh kepadatan penduduk. Komponen-komponen tadi tentu akan mempengaruhi nilai dari kerugian akibat gempa. Kualitas konstruksi bangunan juga menentukan apakah bangunan mudah runtuh atau tidak. Kondisi tanah seperti tanah lunak, tanah endapan aluvial, itu dapat memperkuat getaran gempa. Kedalaman sumber gempa atau hipocentrum juga mempengaruhi tingkat kerusakan di permukaan. Oleh karena itu, analisis gempa tidak hanya melihat bahaya alamnya saja, tapi juga melihat tingkat kerentanan wilayah yang terdampak. Kombinasi antara bahaya gempa dan kerentanan ini nanti masuk sebagai konsep risiko seismik.